Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman, membaca firman, belajar firman itu suatu yang sangat penting, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita menjadi orang yang rendah hati. Menjadi suatu pergumulan, menjadi suatu perjuangan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita memiliki karakter hidup yang baik. Dan salah satu karakter hidup yang baik adalah rendah hati. Karena itu apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, setinggi apapun juga, kita berdoa dan kita selalu berkata, Tuhan tolong supaya saya jadi orang yang rendah hati. Berapapun harta kekayaan saya, berapapun pangkat gelar yang kita miliki, hendaknya kita terus belajar dan berusaha menjadi orang yang rendah hati. Kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Apa untungnya saudara dan saya? Apa manfaatnya? Apa gunanya bagi saudara dan saya kalau saudara dan saya jadi orang yang rendah hati? Dalam ayat ini saya menemukan ada dua alasan penting kenapa kita harus berusaha menjadi orang yang rendah hati. Dalam ayat 10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Di sini kita melihat kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan menerima kehormatan. Ini perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus. Dan tujuan dari perumpamaannya, Yesus katakan dalam ayat 7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya kita menjadi orang yang rendah hati, karena kehormatan akan menjadi bagian dari orang yang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, ayat 9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Jadi kita akan dipermalukan, kita akan tidak menerima hormat ketika saudara dan saya menjadi orang yang sombong. Tapi ketika kita menjadi orang yang rendah hati, maka kita akan menerima kehormatan. Itulah garansinya kalau kita menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang rendah hati? Ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Alasan yang kedua, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tapi kalau kita jadi orang yang sombong, kita akan direndahkan. Jadi itulah pentingnya, itulah gunanya kenapa kita harus terus belajar. Dan kita terus berjuang supaya kita termasuk dalam bilangan kategori
orang yang humble, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya apa kata firman itu ya dan amin. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita mau ditinggikan, maka kita harus merendahkan diri. Tapi kalau kita meninggikan diri, justru kita akan direndahkan. Jadi mari kita terus belajar dan terus berusaha. Jangan sampai kekayaan membuat kita jadi orang yang sombong. Padahal kekayaan itu berkatnya dari Tuhan. Jangan sampai kedudukan jabatan membuat kita lupa diri, lupa daratan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang sombong. Karena ketika kita jadi sombong, nanti suatu waktu kita akan direndahkan. Kita akan dipermalukan. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati, firman berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jadi ada waktu dan ada saat Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Jadi mari kita terus belajar, kita terus berjuang, kita terus berusaha supaya di mata Tuhan kita selalu menjadi orang yang rendah hati menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian manusia. Karena manusia bisa salah menilai, tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami menjadi orang yang rendah hati. Tuhan tolong kami, untuk kami terus berusaha, terus belajar, untuk terus menjadi orang yang rendah hati. Karena kalau kami jadi orang yang rendah hati, kami akan menerima kehormatan. Kalau kami jadi orang yang rendah hati, kami akan ditinggikan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.